Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo. Sebelum video ini dimulai, saya ingin mengatakan bahwa saya sedang mengadakan giveaway alat kopi 2. So, buat teman-teman yang menginginkan alat kopi ini, silahkan ikut berpartisipasi. Siapa tahu Anda yang beruntung. Linknya ada di deskripsi ya. Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo di segmen Nyopi, nyobain kopi. Dan kopi yang akan kita cobain kali ini agak spesial nih, karena nggak ada di Indonesia. Karena kopi ini saya dikirimin oleh keponakan saya dari Amerika. Dan dia juga punya YouTube channel loh. Dan kemarin dia habis nge-review juga mesin espresso dari Breville. Coba kalau kalian pengen lihat, kalian bisa cek linknya. Nanti saya taruh di bawah. Dan ini, channelnya yang ini. Dan kalian bisa give some love karena tanpa dia, Nyopi kali ini nggak akan ada gitu. Kita akan cobain kopi yang ini gitu ya. Bilang aja salam dari Indonesia, mungkin komen atau mungkin bisa kasih like atau mungkin bisa subscribe gitu aja. Namanya Kendo, keponakan saya. Dan yang ngasih tentu saja bukan Kendonya, karena Kendonya masih kecil ya, belum bisa beli langsung gitu ya. Yaitu tentu saja sepupu saya, yaitu namanya Civeni. So thank you buat Civeni. Kopinya adalah ini dia. Ini merupakan Valhalla Java Odin Force Blend dari Dead Wish Coffee. Jadi kalau kita lihat ini, mungkin kalau kemasannya kita nggak begitu familiar ya. Cuman kalau kalian lihat yang seperti ini, nah, Dead Wish Coffee mungkin kalian udah sering dengar dan kalian udah sering baca di artikel-artikel kopi gitu ya, karena sering banget masuk gitu. Karena kopi ini agak unik gitu. Kalau orang bikin kopi itu kadang kan nyari taste, mungkin beda-beda tiap orang ya. Saya pernah bilang bad coffee is better than no coffee at all gitu. Dan kalau saya sendiri, saya memang menyukai kafein juga, dan saya juga menyukai rasa wangi kopi. Semuanya saya suka, all about coffee. Cuman ada mungkin yang cuman butuh kafeinnya aja, atau ada yang cuman butuh, oh saya cuman pengen minuman yang santai, jadi bisa dipakai buat sambil ngobrol-ngobrol atau mungkin sambil nemenin kita makan kue gitu. Nah, kopi ini merupakan kopi yang unik banget gitu. Karena diklaim this is the world's strongest coffee. So, saya bacain aja dari webnya ya. Dead Wish Coffee is crafted by using the strongest combination of beans and perfect roasting process. Jadi, Dead Wish Coffee, dari namanya aja Dead Wish gitu ya. Permohonan kematian gitu. Jadi kalau orang mau misalnya dieksekusi hukuman mati gitu ya, biasanya dia akan diberikan death wish. Kira-kira death wish-nya apa gitu. Nah, ini tuh diklaim katanya bisa membangunkan Odin juga gitu. Jadi Odin Force kan dia bilang. Jadi bahkan bisa membangunkan orang mati kopinya, dibilang gitu. Karena kafeinnya mungkin kuat banget gitu. So kita baca dulu ya. Ini dia bilang dibuat dengan menggunakan kombinasi antara tentu saja blending dari kopinya dan juga roastingnya. Jadi benar-benar 100% natural dari kopi gitu ya, kafein yang didapat ya. Dibilang awaken your inner rebel with the world's strongest coffee. Be the best you can be with the clarity and focus that comes with strong coffee. Dengan kopi yang kuat dibilang bisa membuat kita lebih fokus ya. Terus habis itu raise your coffee standards with one sip of this premium bold beans. Jadi kita bisa meningkatkan standar kopi kita dengan satu seruputan aja kopi ini, karena tadi kuat ya, dibilang bold dan juga premium dibilang. Enjoy a smooth, never bitter taste with subtle notes of cherry and chocolate. Jadi dibilang nikmatilah kopi yang smooth ya, dengan tanpa kepahitan ya. Dan juga ada notes yang seperti cherry dan coklat. Tapi ini lebih ke yang kemasan yang Dead Wish yang tadi saya tunjukin di sini ya. Nanti saya jelasin. Terus kick bad habits with something just as strong but 100% natural. 100% natural dari biji kopi tanpa zat aditif lainnya. So ini yang paling penting. We will refund you in full if it's not the strongest coffee you've ever had. Jadi dia klaim, garansi nih ya, kalau misalnya ini bukan kopi yang kita rasa paling kuat kita rasain, kita bisa balikin ini dan kita bakal di refund. Maksudnya duitnya kita dibalikin lagi gitu. Cuman ya ini kan saya juga dikasih. So dia berani bilang kayak gitu, dia berani ngeklaim kayak gitu. Nah, saya juga mau bilang bahwa ternyata setelah saya cek di webnya, memang Dead Wish Coffee itu punya dua blend. Yang pertama adalah yang Dead Wish Coffee yang tadi saya taruh di situ bungkusnya, dan yang kedua adalah yang ini. Yang ini adalah Valhalla Java Odin Force Blend. Dan menurut saya ini pas banget gitu ya, dikirimin dari Amerika ke saya di Indonesia gitu. Karena saya baca di webnya, ini dibilang
Carefully crafted for the world's most powerful guitarist Zakk Wylde. Jadi dibilang ini emang di blend khusus untuk Zakk Wylde ya, seorang gitaris. Saya juga sebenarnya nggak tahu nih gitaris dari band apa gitu ya. Tapi yang jelas pasti rock nih gitu. Dan yang kedua, forged from volcanic soils of Indonesia. Jadi dibilang dari tanah vulkanis Indonesia. So pas banget kan? And nutrient-rich soil of Central and South America. Jadi dibilang ini dari Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Dan ini notes-nya agak berbeda. Kalau tadi dibilang ada black cherry notes-nya ya. Kalau ini nutty, chocolate, sweet, dan smooth finish. So seperti itu. Kenapa dibilang kafeinnya tinggi banget? Karena blend ini dibilang kafein kontennya itu 3 kalinya kopi biasa yang kita minum gitu, atau 200%-nya gitu. So kalau kita tahu 8 oz coffee itu kurang lebih sekitar 80-100 mg kafein, itu biasanya Arabica ya kalau di Amerika ya. So kalau ini 3 kalinya aja, kita ambil 80-nya aja ya, 80-nya berarti ini sekitar 80 kali 3, 240 mg gitu. Sedangkan batas FDA aja itu 400 mg per hari biasanya dianjurkannya gitu ya oleh FDA. So kalau kita minum ini paling cuma 1-2 cangkir aja. Dan lebih dalam lagi saya lihat ke webnya bahwa kenapa kok dia bisa pakai kafein yang tinggi gitu kan, kita pasti bertanya-tanya apakah ada robusta di dalamnya, karena kita tahu robusta kafein lebih tinggi gitu. Dan ternyata benar, memang ini adalah blend Arabica dan robusta, itu dia. So nggak pakai lama-lama lagi, ini juga masih di plastic wrap ya, packagingnya kemarin ya seperti ini, dikirim dari Amerika. Dan kita buka dulu aja plastic wrapnya dan kita bacain yang di sini. Let's check this out. So ini dia kopinya, kita udah pindah posisi ya. Dan ini masih di plastic wrap, so saya akan coba buka dulu aja plastic wrapnya. That's it. Valhalla Java Odin Force Blend whole bean coffee. Jadi beratnya adalah 340 gram ya, agak jarang ya, biasanya kan 250 gram atau 200 gram, nih 340 gram, memang agak unik ya. Terus kita lihat lagi di sampingnya, ingredients organic coffee. Jadi organic coffee itu biasanya yang tanpa pestisida dan lain-lain lah ya. Dibilang ya 2,5 sendok makan untuk 6 ounces. Jadi kira-kira kalau kita hitung dalam gram, jadi 2,5 tablespoon itu kira-kira, kalau 1 tablespoon kan 5 gram ya. Jadi kira-kira 12,5 gram. Jadi kira-kira 12,5 gram untuk 6 ounce, berarti 6 oz ya. 6 kali 30 mili berarti 180. Jadi 12,5 gram untuk 180 mili. Dibilang gitu ya. Kurang lebih perbandingannya ya 1:15-an lah ya. Ini lambangnya ya, Dead Wish Coffee Company ya. Oke. Nih, organic coffee ya dibilang. Samping yang lain. Oke. Oke, ini adalah asalnya ya. Dia dari New York ya, NY ya. Sell by. Oh, jadi ini adalah expired date-nya ya. Tanggal 5 bulan 10 tahun 2019. Mungkin di roastingnya ya bulan 10 juga ya, bulan 10 tahun lalu ya. Biasanya setahun kan. Oke. Fresh to death, yeah. Jadi ini tulisannya juga tadi saya udah baca di webnya. Jadi intinya adalah ini dibuat untuk tadi gitaris ini Zakk Wylde. Ya, ini gitaris rock band ya, sebuah rock band. Nah, ini tadi yang saya bilang, do you bleed black gitu. Itu aja mengenai packagingnya. Sini juga ada one way valve. Oke, kali ini langsung aja kita buka packagingnya. Di kertas ya. So, kita cutter aja. Sip. Dan dibilang sih ini ya dark roast lah ya. Langsung aja kita buka. Wow. Iya bener ya, dark roast tapi nggak sampai oily beans gitu ya. So ini dia beansnya, bisa dilihat di sini.
Memang dia blend ya, jadi memang ukurannya juga beda-beda, ada yang gede, ada yang kecil, dan bisa dilihat ada yang lonjong, ada yang bulat. Yang bulat ya kemungkinan robusta ya, yang panjang mungkin arabica. Kita bisa lihat sih di sini ya. Cuman saya juga bukan seorang ahli kopi gitu, jadi saya juga nggak bisa menilai secara detail ini seperti apa kualitasnya dan lain-lain. Cuman yang jelas kita bisa lihat di sini ya, ini dark roast gitu ya. Biasanya kalau kopi-kopi yang kita minum kan yang seringnya yang agak medium, light to medium gitu ya. Yang zaman sekarang kalau yang ini agak dark roast, cuman nggak sampai oily gitu yang berminyak gitu, enggak ya. Masih cenderung kering gitu. Seperti biasa di Nyopi, saya akan menggunakan dua metode, yaitu V60 dan juga tubruk. Tubruknya tubruk ala cupping gitulah ya. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat teknik brewingnya ada di bawah, linknya di deskripsi, karena kita akan buat dalam bentuk b-roll aja supaya nggak kepanjangan videonya. So let's check this out. Oke, jadi saya udah siapin alat-alatnya di depan saya, dan saya udah grind kopinya di Latina 600N di scale nomor 4. Dan scale nomor 4 itu baik untuk V60 maupun tubruk ala cupping yang saya buat ya. Saya sekarang mau coba cium fragrance-nya dulu ya. Wah, fragrance-nya sih ini mengingatkan saya dengan kopi-kopi yang Starbucks sih sebenarnya ya. Jadi kayak smoky, terus kemudian kayak toast, roti panggang gitu ya. Dan ya dark chocolate ya. Itu aja sih. Ya, sama aja. Dan sekarang saya akan buat untuk tubruknya dulu. Tubruknya seperti biasa, 8,2 gram ya. SCA kan rekomennya 8,25 ya. Saya pakai ya karena scale-nya ini cuman 0,1, 8,2 gram untuk 150 ml air. Airnya saat ini suhunya 92 derajat. Oke, 150 ml. Kita diamkan dulu selama kurang lebih 4 menit ya. Sambil kita diamkan, kita buat V60-nya. V60-nya saya langsung fast forward aja ya, karena memang saya udah ada video tersendiri untuk tekniknya, kalian bisa lihat. So, buat kali ini langsung aja ya, kita cepetin aja. Oke, jadi pouring yang terakhir udah saya lakukan, dan kali ini saya bisa lihat ya memang benar-benar dark roast ya. Kelihatan banget bahwa waktu kita pouring itu kan, kita tahu kalau kita pouring itu biasanya warna kopinya itu makin lama makin memudar gitu. Jadi ini dari gelap banget sampai jadi terang banget. Ini mungkin sedikit kelihatannya dari sana ya. Coba di zoom nanti ya. Jadi ya dari wanginya aja kebayang sih kira-kira rasanya seperti apa gitu ya. Dan kalau dibilang ini mungkin akan strong, yes. So, saya selesai di 3 menit 30 detik ya, seperti biasa di metode saya yang ini ya. Wow, aromanya sih strong banget, makin strong ya. Cuman kalau tadi toast, smoky, dan juga dark chocolate, sekarang ada natinya nih begitu di aroma atau wangi basahnya ya. Sekarang kopinya udah ada di depan saya, udah siap untuk kita nikmatin. Ya, jadi untuk cupping udah siap. Pertama tentu saja kita akan breaking the crust ya. Dan tentu saja mencium aromanya. Wow. Ya bener, aroma tambahannya ada natinya sih, mulai berasa sih seperti kacang-kacangan, cuman sama smoky, toast, dan juga dark chocolate ya. Oke, kita scoop. Nah, ini dia slurp waktu kita cobain kopinya. Ready? Let's check this out. Wow. Sekali lagi.
Gila, ini sih strong banget sih, emang berasa sih. Yang paling berasa tentu saja di depannya. Anehnya di depannya itu tetap ada manisnya. Manisnya itu kayak sweet caramelized gitu sih menurut saya. Kemudian makin ke tengah itu kayak ada rasa nati atau kacang-kacangan gitu ya. Terus earthy gitu, kayak wet soil, kalau kita tahu ya, kalau earthy kan definisinya seperti wet soil atau tanah yang habis hujan gitu ya, basah. Dan yang belakang dark chocolate. Yes. Dan yang saya kaget, manisnya itu di depan berasa banget. Manisnya tuh kayak pronounced banget gitu ya. Semacam sweet caramelized gitu ya, kalau kita tahu manis-manis seperti gula dibakar gitu ya, kan ada seperti karamel ya. Ya, itu sih yang saya kaget. Walaupun kayaknya dark roast gitu ya, tapi nggak pahit gitu. Yes. Enak sih menurut saya. Dan ya, berasa sih. Berasa kalau ini tinggi kafein, karena berasa langsung kayak naik gitu ya. Kalau kita minum kopi yang strong, mungkin Robusta gitu ya, naik gitu. Tapi ini nggak berasa kayak kopi Robusta yang kita minum mungkin ya di Indonesia gitu ya. Nggak berasa kayak kopi Robusta sih menurut saya. Oke, kita pinggirin dulu. Sekarang waktu kita coba V60-nya. Dengan metode yang biasa saya lakukan untuk mengekstrak semua kopinya ya. So, ini sih pasti strong banget, wanginya juga sama seperti yang tadi saya bilang ya. Yes. Aroma sama. Kita coba V60-nya. Cheers. Ya, kurang lebih hampir sama seperti itu brewnya sih, atau cuppingnya ya. Cuman kalau ini manisnya lebih berasa lagi, itu benar-benar smooth banget manisnya ya menurut saya. Ya, saya pernah cobain kopinya Starbucks yang kayak espresso roast-nya, kemudian cafe Verona ya kan, yang agak-agak dark roast gitu, Sumatranya juga gitu. Jadi menurut saya sih, kalau ini dibandingkan, karena kan mungkin selevel gitu sama-sama dark roast ya, ini sih jauh lebih nikmat gitu ya. Menurut saya manisnya tuh berasa banget gitu ya, manisnya tuh kayak menyenangkan gitu ya. Dan makin ke belakangnya juga ya, itu saya nggak ngerasa ada pahitnya gitu. Biasanya kan makin lama makin, ya kalau dark roast kita tahu ya, apalagi yang oily bean mungkin ya, itu akan berasa gitu ya, pahitnya agak nyekak gitu. Kalau ini nggak ada gitu. Jadi spektrum rasanya kalau dibilangnya di lidah ya, dari manis, kemudian ke belakang ini tadi mulai ada rasa seperti nati, kacang-kacangan gitu ya. Kemudian di tengah ada seperti wet soil atau earthy kalau kita bilang ya. Dan di belakang dark chocolate. Itu aja sih yang bisa saya bilang, karena memang kopinya dark roast. Jadi rasanya, spektrum rasanya ya, kalau kita mau cari yang fruity dan lain-lain itu ya bukan di kopi ini tentunya. Tapi kalau kita mau cari kopi yang manis ya, terus kemudian smooth ya, apalagi kalau pagi-pagi nih gitu kita pengen melek, oke banget. Ya. Untuk fruity nggak ada di sini. Saya nggak merasakan ada rasa fruity. Untuk kalau tadi dibilang ini ada blend robustanya menurut webnya, ya saya jujur aja kalau robusta kan berasa ya, wangi-wangi robusta, rasa-rasa robusta. Kalau ini sih entah kenapa, ya mungkin karena dark roast ya, jadi kurang lebih rasanya sama begitu aja gitu. Jadi mungkin di natinya ya, robustanya itu yang pronounced, tapi nggak berasa kayak robusta gitu. Kalau misalnya dia bilang, kalau misalnya orang kasih saya coba blind test gitu ya, mungkin saya akan ngerasa ini Arabica aja gitu yang di roast secara dark gitu ya. Karena biasa kalau kita tahu kopi-kopi yang medium roast gitu ya, begitu ada robustanya dikit aja, oh kerasa nggak ada robustanya nih. Kalau ini nggak gitu, karena ya tadi manis, kemudian ada rasa nati, earthy, terus di belakangnya ada dark chocolate. Itu seperti kopi-kopi Sumatera mungkin ya, mungkin berasa seperti ini strongnya, bodinya juga tebel gitu. Cuman kalau mengenai efek kafeinnya memang berasa sih.
begitu seseruput gitu ya, langsung merasa naik gitu. Ya sama, sensasinya sama kayak kita minum Robusta kan cepet banget ya naik ya. Dan ini juga udah jam setengah 11 malam gitu. So saya nggak tahu nih bisa tidur atau nggak, karena beberapa saya lihat yang nge-review kopi ini dibilang malamnya nggak bisa tidur gitu. So tunggu aja di story saya bisa tidur atau nggak ya. So jangan lupa follow saya @leovoy dan @coffeebyleovoy, karena saya selalu update di sana juga. Biasanya sebelum saya ngepost ini juga saya udah bikin polling, bikin diskusi dan lain-lain, sharing. So biar kalian nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow Instagram saya tadi @leovoy dan @coffeebyleovoy. Apalagi yang bisa saya bilang ya mengenai kopi ini ya? Ya, sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada Civeni dan juga Kendo, keponakan saya yang di Amerika. Makasih banget udah ngirimin saya kopi ini, dan ini merupakan pengalaman lidah baru juga buat saya, karena saya belum pernah ngerasain kopi dark roast yang senikmat ini gitu. Jadi kalau ditanya, gimana? Kamu rekomen nggak kopi ini? Untuk pecinta kopi yang strong, dan yang rasanya agak-agak coklat dan mouthfeel-nya tebel gitu ya, seperti kopi-kopi Sumatera, recommended banget, harus cobain gitu, karena ini adalah salah satu dark roast yang menurut saya rasanya enak gitu. Jadi ini recommended, cuman ya tentu saja bukan buat semua orang, karena kita tahu kopi-kopi kekinian yang specialty gitu ya rata-rata cenderung ke medium roast, malah ada yang ke light roast gitu kan. Jadi kalau nyobain kopi ini ya mungkin akan kaget dan mungkin nggak suka gitu. Tapi kalau buat saya, ini merupakan ya kekayaan dari dunia hitam itu sendiri gitu. Jadi kopi dark roast ada juga kok yang enak, salah satunya ya Dead Wish Coffee Company ini ya, Valhalla Java Odin Force Blend. Dan salah satu blendnya juga tadi ada dari Indonesia ya, mungkin dari Sumatera juga ya, kalau nggak salah saya baca di webnya ya. Itu aja yang bisa saya bilang. Gimana menurut teman-teman? Mungkin udah ada yang nyobain juga yang Dead Wish Coffee-nya, yang Dead Wish Blend-nya ya. Boleh tolong kasih tahu saya, komen di bawah. Atau mungkin ada yang udah cobain Odin Force Blend ini, tolong komen di bawah juga gimana menurut kalian. Dan kalau kalian tanya gimana nih caranya beli kopi ini, saya kemarin lihat di webnya juga, kalau kalian mau beli itu bisa, worldwide tuh bisa dikirim. So menurut saya kalau kalian pengen cobain, cek webnya www.deadwishcoffee.com kalau nggak salah ya. Nanti akan saya taruh linknya di bawah juga kalau kalian pengen cobain aja. Dan gimana menurut kalian? Itu aja yang bisa saya bilang di Nyopi kali ini. Saya Leo, salam kopi and see you. Halo bro, sekarang udah jam hampir 1:30 dan saya masih melek. Ternyata memang Dead Wish Coffee ini kafeinnya tinggi banget. Biasanya saya minum kopi malam-malam juga tidur aja ya. Ini sampai sekarang belum bisa tidur. So buat kalian yang pengen cobain, jangan cobain malam-malam kayak saya. Itu aja, sekarang saya mau coba tidur lagi ya. See you.